Halo Scaper, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat CO2 kit atau CO2 generator citrum soda. Nah, sebelumnya saya juga pernah membuat CO2 kit dengan skema yang pertama. Kalian bisa cek videonya dari sini. Nah, di situ saya memakai banyak sekali konektor sehingga untuk potensi kebocoran juga sangat tinggi. Nah, walaupun pada kenyataannya di CO2 kit saya tidak ada kebocoran. Nah, pada video kali ini saya akan membuat dengan skema yang berbeda, yakni tanpa menggunakan konektor satu pieces pun. Saya menggunakan selang air rotor full yang saya potong-potong seperti ini, kawan-kawan. Nah, dengan minimnya atau tidak menggunakan konektor, ini potensi kebocoran juga sangat sedikit. Ya, pada kenyataannya juga bisa dilihat untuk ngebulnya juga lumayan. Nah, sedikit tips untuk kawan-kawan, ketika mencontoh video dalam channel ini namun terjadi kegagalan, tolong kawan-kawan jangan menyerah ya. Nah, jadi video saya ini adalah sebagai stimulasi. Nanti kawan-kawan sendiri yang mengembangkan, yang menyempurnakan. Jadi ketika ada kegagalan, jangan menyerah, langsung dicoba lagi bagaimana solusinya. Kalau sudah mentok baru ditanyakan. Seperti itu, kawan-kawan. Jadi di sini ini channel untuk saling belajar. Jadi saya juga pastinya banyak sekali kesalahan. Saya juga menerima semua masukan dari kawan-kawan. Oke, langsung saja kita praktekkan pembuatan CO2 kit citrum soda dengan skema yang kedua. Bahan yang pertama ialah 2 buah botol cola yang mampu menahan tekanan. Jadi jangan menggunakan botol biasa. Kemudian ada beberapa selang air rotor. Selanjutnya ialah keran infus yang biasa digunakan untuk transfusi. Kemudian ada check valve, ini berfungsi agar gasnya bisa searah sehingga air di tank tidak bisa kembali ke botol. Kemudian untuk pengeleman saya menggunakan silikon rubber dan lem besi atau lem G. Lalu ada bubble counter DIY. Nah, untuk cara pembuatannya kawan-kawan bisa cek videonya ada di sini. Selanjutnya ialah diffuser keramik DIY. Nah, ini kawan-kawan harus menggunakan diffuser keramik ya. Jangan sekali-kali menggunakan batu air rotor karena pori-porinya terlalu besar sehingga terlalu boros. Lalu ada dop kaca untuk selang air rotor. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu membuat lubang di kedua tutup botol cola, yakni lubang selang air rotor. Tandai menggunakan sapidol, kemudian lubangi dengan solder. Oke, buat lubang secukupnya saja, yakni seukuran mata solder. Kemudian untuk melebarkan, kawan-kawan bisa menggunakan gunting yang diputar-putar sampai diameternya pas di selang air rotor. Dan selang air rotor ini harus sesak dan rapat ya kawan-kawan, tidak boleh longgar agar meminimalisir kebocoran. Nah, sedikit tips
Untuk menyempurnakan bulatan lubang, di sini saya memakai obeng. Oke, untuk selangnya sudah makbelus dan seret-seret perih. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengukur selang air rotor penghubung antara botol satu dengan botol yang kedua. Nah, di sini untuk selangnya harus sampai dasar ya kawan-kawan, di kedua botol. Oke, selang penghubung sudah jadi. Jaraknya seperti ini ya kawan-kawan, disesuaikan dengan video. Dan kedua selang sampai dasar di kedua botol. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat jalur lubang gas berbentuk Y atau T atau L terserah. Nah, ini berfungsi untuk menarik cairan sitrun secara otomatis ke dalam botol soda, sehingga reaksi CO2 bisa berjalan secara kontinu sampai cairan sitrun habis. Caranya yakni dengan melubangi selang di botol soda seukuran dengan selang air rotor yang dipotong kurang lebih panjangnya sekitar 3-4 cm. Nah, ini usahakan harus pas ya kawan-kawan, jangan longgar dan jangan bocor. Pastikan tidak ada kebocoran di sambungannya nanti. Tancapkan selang 3 cm sedalam sekitar kurang lebih 2 mm. Jangan sampai menutupi selang utama. Oke, setelah dirasa pas pemasangan selang sambungannya, sekarang kita lem dengan menggunakan lem besi atau lem G. Pastikan tidak ada kebocoran. Lalu kemudian sambil menunggu sambungan kering, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengamplas permukaan lubang. Agar nanti ketika kita lem menggunakan lem G, lemnya bisa mencengkram kuat dan tidak ada kebocoran.
Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengukur selang untuk output CO2 yang ke arah bubble counter. Nah, untuk panjangnya ini disesuaikan dengan tinggi antara penempatan CO2 kit dengan tank kawan-kawan sekalian ya. Iya Om Ferry. Bagus. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pengeleman selang aerotor di bagian tutup botol cola yang tadi sudah kita amplas menggunakan lem besi atau lem G. Kita lem seluruh sambungan di bagian luar dan di bagian dalam dari tutup botol cola. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemotongan beberapa ujung dari selang aerotor agar kinerja alat ini lebih optimal. Oke, setelah rapi dan lem G kering, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu penambahan lem silikon rubber di bagian dalam tutup botol cola. Hal ini dilakukan agar tidak ada kebocoran gas CO2. Oke, untuk proses pengeleman sudah selesai, baik lem G atau lem silikon rubber sudah benar-benar kering. Karena untuk proses lem silikon rubber ini saya diamkan selama 1 hari. Kemudian coba kita rakit untuk kedua botolnya. Oke, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan kran. Di sini saya sengaja menggunakan kran infus
karena ini tidak akan mungkin ada kebocoran. Kemudian saya tambahkan cek valve. Nah, ini jangan sampai terbalik ya kawan-kawan. Lalu kita sambungkan juga bubble counternya. Setelah itu diffuser keramiknya juga. Dan CO2 kit citron soda sudah siap kita uji coba. Oke, sampailah kita pada tahap yang terakhir, yaitu pemasangan CO2 kit citron soda ke dalam aquascape. Bagaimana caranya biar berfungsi dengan normal dan gas CO2 mampu menembus diffuser keramik. Untuk itu simak dengan teliti di bagian ini ya kawan-kawan. Di sini saya menggunakan takaran untuk citronnya, yakni 1 bungkus atau sekitar 50 gram. Dan sodanya 1 bungkus atau sekitar 40 gram. Nah, untuk airnya saya tidak pernah menggunakan botol ukur pasti. Di sini saya hanya mengira-ngira untuk air botol citron, yakni sekitar separuh dari volume botol. Kemudian untuk botol sodanya yakni seperempat. Seperempat itu 3/4 ya kawan-kawan, atau segini, disesuaikan saja dengan video. Setelah itu kita isi air di bubble counter. Untuk caranya yakni kita tekuk selangnya seperti ini. Lalu untuk tabungnya kita pencet sampai air masuk ke dalam tabung. Nah, seperti ini. Kemudian langsung kita tancapkan ke selang yang dari CO2 kit. Kemudian kita tutup dulu kerannya sampai mentok. Lalu kita pencet botol citron. Nah, di situ sudah terjadi reaksi dan kedua botol sangat keras. Kemudian kita buka untuk kerannya perlahan-lahan. Dan kita setting pelan. Kemudian kita biarkan sampai CO2 stabil. Setelah itu baru kita colokkan diffuser keramiknya. Dan kita biarkan lagi untuk tekanannya agar kembali stabil. Ingat, jangan kesusu dicemplungkan ya kawan-kawan. Maksud saya, jangan keburu dimasukkan atau dicelup ke dalam air. Biarkan CO2 menembus pori-pori dari keramik diffuser terlebih dahulu. Setelah dibiarkan sekitar 5-10 menit, baru diffuser kita celupkan ke dalam tank.
dan hasilnya CO2 keluar dengan lancar. Kunci keberhasilannya ialah pada ketelitian. Jangan gerusa-gerusu, gopoh, kesusu, sehingga hasilnya tidak optimal. Selalu teliti dalam setiap step-stepnya agar hasilnya bisa optimal dan memuaskan. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.